Mata kuliah Hukum Islam di Asia Tenggara. Hukum Islam di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia pada abad ke-13 telah menggeser ajaran Hindu-Buddha yang lebih dulu masuk dan berkembang yang ditandai dengan hukum Islam sudah diterapkan di kerajaan-kerajaan yang ada dan berdiri pada waktu itu. Penerapan hukum Islam itu bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, melainkan juga diterapkan pula pada masalah-masalah muamalat, munakahat, dan ukubat atau jinayah hudud. Hukum Islam mulai tergeserkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua fase. Pertama, Belanda memberikan toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh. Kedua, Belanda melakukan intervensi terhadap hukum Islam untuk mengajukan hukum adat. Eksistensi hukum Islam pada pemerintah Jepang tidak mendapat perubahan. Jepang mengambil keputusan untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat dan praktik keagamaan tidak dicampuri sama sekali untuk mencegah perlawanan yang tidak diinginkan. Jepang lebih fokus mengupayakan simbol-simbol pemerintah Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintah Jepang terhadap perkembangan hukum tidak begitu signifikan. Kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Landasan ideal konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hukum Islam di Indonesia ini memuat beberapa poin. Yang pertama, hukum perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsokon khalizan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap masyarakat harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Yang kedua, hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilih harta, peninggalan pewaris, menentukan pewaris siapa yang berhak menerima dan menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing. Ahli waris dipanding beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan dan kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya dan lingkungannya masing-masing. Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan, telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Dipersalahkan sebagai memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sebuah kejahatan. Selanjutnya, hukum pewakafan. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya yang melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi wakaf adalah untuk menetapkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Badan-badan hukum Indonesia atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terlalang melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat-pejabat pembuat akta ikrar sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 6 yang kemudian dimenuangkan dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 saksi. Hukum Islam di Malaysia. Umat Islam di Malaysia berada di bawah negara federasi yang berbentuk kerajaan, dan Islam dinyatakan secara resmi dinyatakan sebagai agama negara. Secara historis, perkembangan Islam di Malaysia sangat terkait dengan berdirinya Kerajaan Islam Malaka dengan rajanya pertama, yaitu Prameswara Iskandar Shah, yang memeluk agama Islam pada tahun 1914 Masehi yang bergelar Sultan Muhammad Shah. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut Undang-Undang Malaka. Pada dekade 1970, kebangkitan Islam semakin terasa di mana perpaduan antar kepentingan agama, ekonomi, dan kebudayaan saling berbarengan.
pemerintah menjalankan program reformasi ekonomi dengan sasaran meningkatkan usaha orang-orang Melayu dan orang penduduk Bumi Putra. Walaupun program ini tertuju pada pembangunan sosioekonomi Melayu, tetapi tentu juga akan memperkokoh solidaritas Melayu dan Islam. Hal ini tentu akan menjadi kekuatan ideologi dan politik yang besar di Malaysia. Pada masa-masa selanjutnya, dengan dukungan pemerintah yang berkuasa telah dibentuk Bank Islam, sistem asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam, dan pengadilan syariah. Diberlakukan aturan dan undang-undang yang mencerminkan adanya nilai dan ajaran Islam. Upaya menerapkan hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomena kultural karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masa keislam di wilayah ini. Alasan inilah yang menyebabkan hukum Islam dapat diterima dengan mudah di Malaysia. Meskipun pada wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama, pluralisme yang berlaku di Malaysia disebabkan karena banyaknya macam agama yang oleh karena penguasa tetap menghargainya. Bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia yaitu yang terdiri atas 3 fase: periode Melayu, periode penjajahan, dan periode kemerdekaan. Kodifikasi hukum yang paling awal termuat dalam Prasasti Terengganu yang ditulis dalam aksara Jawi dan memuat daftar mengenai 10 aturan bagi pelanggarnya mendapatkan hukuman. Prasasti ini dibuat pada hari Jumat 4 Rajab 702 Hijriah atau Februari 1303 Masehi. Selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula risalah hukum kaum dan hukum singkat Malaka yang mengatur semua menyangkut kemerdekaan dan bahkan pidana Islam. Secara kemerdekaan tahun 1957, otoritas legislatif dalam hal agama dan hukum Islam diserahkan oleh Konstitusi Federal kepada negara-negara bagian. Kepala agama Islam di setiap agama Islam dipegang oleh penguasanya. Sebuah dewan agama Islam yang terdapat di seluruh negara bagian, termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa atau yang di Pertuangan Agung. Selain berbagai macam bentuk pidana Islam tersebut, masih banyak lagi rumusan hukum baru. Rumusan hukum baru tersebut ditetapkan dalam sebuah konvensi nasional yang diadakan di kaidah dan membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai lanjutan dibentuknya sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota badan hukum yang mempertimbangkan berbagai amandemen. Olehnya itu, mereka dikirim berbagai ke negara untuk mempelajari agama Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut. Hasil rumusan undang-undang baru tersebut adalah: yang pertama, administrasi hukum Islam, mencakup Undang-Undang Administrasi Pengadilan Syariah Kelantan 1992. Yang kedua, Mahkamah Syariah Kedas 1983. Dan yang ketiga, Undang-Undang Administrasi Hukum Islam Wilayah Federasi 1985. Poin yang kedua yaitu hukum keluarga. Memuat yang pertama Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kelana 1983, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Negeri 9 1983, 3. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaka 1983, keempat Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Selangor 1984. Selanjutnya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Perak 1984. Selanjutnya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kedas 1984. Selanjutnya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Federal 1984. Selanjutnya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Iwenang 1985. Dan terakhir Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Terengganu 1985. Yang ketiga, acara pidana. Acara pidana ini memuat 2 hal. Yang pertama, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kelantan 1984. Dan yang kedua, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal. Yang keempat, acara perdata. Memuat 2 poin yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Kelantan 1984 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam 1984. Kelima, pembuktian, yaitu Undang-Undang Pembuktian Pengadilan Syariah Wilayah Federal. Yang keenam, bait dan al-mal. Hukum Islam di Brunei Darussalam. Sejarah masuknya Islam di Brunei Darussalam. Masuknya Islam di Brunei dapat diketahui berdasarkan bukti sejarah Brunei berupa batu nisan Cina Muslim di Rangdas.
Tutong Bandar Sri Begawan bertuliskan Cina bernama Hukum Qinghu meninggal tahun 1264 Masehi. Ia adalah keturunan dari dinasti Sung Selatan yang telah banyak memeluk Islam. Brunei didiami oleh beragam etnis yang 2/3 etnis Melayu Muslim, kemudian 1/5 etnis Cina, dan sisanya etnis India. Ideologi negara yang dibangun pemerintah Brunei yaitu Melayu Islam Braja yang terdiri dari 2 dasar, yaitu pertama Islam sebagai guiding principle dan kedua Islam sebagai form of fortification. 2 dasar ini kemudian membentengi penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks keagamaan 3 konsep, yaitu mengekalkan negara Melayu, mengekalkan negara Islam, hukum Islam yang bermazhab Syafi'i dari sisi fikhiyah dan bermazhab Ahmad wal Jamaah dari sisi akidahnya, dan mengekalkan negara Braja. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam perkembangan negara, tapi undang-undang sebagai undang-undang dasar jabalarannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan sultan yang begitu absolut itu dalam pemerintahan termasuk sebagai ketua agama mempunyai peran istimewa dalam perlembagaan negara. Adapun yang menjadi poin pembaruan hukum keluarga yang ada di Brunei Darussalam adalah yang pertama adalah pembatalan pertunangan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 136 bahwa perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum muslim akan berakibatkan pada pihak laki-laki, yaitu harus membayar sejumlah sama dengan banyaknya mas kawin, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan secara sukarela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perkawinan tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan sukarela. Jadi, semua pembayaran balik dengan garis dengan yang ia berikan bisa kembali di dalam pengadilan. Selanjutnya, pendaftaran pernikahan atau pendaftaran nikah. Peraturan perundang-undangan di Brunei menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai selain kadi besar adalah imam masjid, sehingga keberadaan mereka menjadi penting sebagai bentuk tertib administrasi pernikahan di negara tersebut. Namun dalam kenyataannya yang terjadi, terkadang pernikahan yang telah dilaksanakan tidak didaftarkan. Walaupun demikian, pernikahan yang tidak didaftarkan ini tetap dianggap sah. Pernikahan barulah tidak dianggap sah jika tidak mengikuti hukum mazhab kedua belah pihak. Yang selanjutnya, wali nikah. Adapun yang mengenai wali nikah, persetujuan dari kedua belah pihak sangat diperlukan dari pernikahan. Di samping itu, dari wali pengantin perempuan itu harus memberikan persetujuan atau kadi yang mempunyai kewenangan yang bertindak sebagai wali raja atau yang tidak terdapat wali nasab, atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. Adapun perwalian ini dikenal dengan mazhab Syafi'i, di mana seorang wanita yang mau menikah harus mendapat izin dari walinya. Demikian pula berlaku di negara Brunei, harus adanya wali nikah di sebuah pernikahan. Namun tidak dijelaskan lebih jauh apakah keharusan adanya wali itu diperuntukkan bagi calon yang masih gadis saja atau berlaku untuk yang sudah janda. Selanjutnya, perceraian yang dilakukan oleh suami. Mengenai peraturan yang sangat kontroversial di Brunei adalah masalah perceraian. Jika perempuan dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah, kecuali telah dibenarkan oleh kadi yang berkuasa di mana ia tinggal. Dari aturan perundang-undangan tersebut nampak berbeda dengan kebijakan negara lainnya. Namun terlepas dari itu, kita harus menghormati keberadaan negara Brunei dalam mereformasikan aturan hukum keluarganya, sebab tidak menutupi kemungkinan ada kemaslahatan yang ingin dicapai atas itu sehingga kasus bertolak belakang dengan teks qat'i yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, perceraian dengan talak tebus. Di Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika para pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan, atau di Brunei diistilahkan dengan cerai tebus talak. Kadi akan menilai jumlah yang akan dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut serta mendaftarkan perceraian itu.
Selanjutnya talak, tafwid, fasakh dan perceraian pengadilan. Di Brunei juga diberlakukan aturan bagi para istri untuk berpisah dari suaminya melalui fasilitas fasakh. Fasakh adalah suatu pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum Islam. Pernyataan fasakh ini tidak boleh dikeluarkan kecuali pihak istri memberikan keterangan di hadapan sekurang-kurangnya 2 saksi dan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Dan bagi istri yang diceraikan dapat mengajukan pemberian penghibur kepada kadi yang diserahkan setelah keterangan kedua belah pihak didengar oleh kadi. Selanjutnya, hakam. Undang-undang di Brunei juga mengatur mengenai penunjukan seorang hakam atau arbitrator. Posisi hakam tersebut dilakukan oleh kadi untuk menjadi mediator bagi suami dan istri yang menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Apabila kadi tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam, kadi akan mengangkat dan mengganti hakam yang lain. Demikian pula jika hakam berpendapat bahwa pihak-pihak inilah yang berhak bercerai, tetapi sulit memberi alasan untuk bercerai, maka kadi akan mengangkat hakam lain untuk memberikan otoritas yang mempengaruhi perceraian. Rujuk. Adanya rujuk adalah sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam undang-undang perkawinan di Brunei yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk rujuk setelah dijatuhkan talak, yaitu apabila setelah jatuhnya talak satu atau talak 2 jika sebelum masa iddah berakhir, keharusan tinggal bersama hendaknya merupakan dari kerelaan dua belah pihak. Selanjutnya kadi mendaftarkan kembali mereka telah resmi sebagai suami istri. Berdasarkan aturan itu, dapatlah dikatakan bahwa jika terjadi perceraian yang dapat dirujuk namun tidak dapat diberitahukan oleh perempuan, maka Pihak perempuan tidak berkewajiban tinggal serumah hingga ada penyampaian yang datang kepadanya. Selanjutnya, surat kematian. Seorang istri dibenarkan untuk menikahi kembali jika suaminya telah meninggal dunia atau diyakini ia telah meninggal dunia atau tidak terdengar beritanya dalam waktu yang lama. Hanya saja kebolehan tersebut hendaklah disertai dengan adanya surat kematian. Namun jika tidak ada, seorang kadi yang dapat mengeluarkan surat pernyataan kematian tersebut tentunya dengan penelitian yang akurat. Hukum Islam di Singapura. Pada tahap awal proses Islamisasi, Islam diidentikan dengan agamanya orang Melayu. Dalam hal ini karena Islam menjadi agama yang dianut oleh Sultan di Malaka, yang juga pernah singgah di Singapura karena lari dari Palembang, dan kemudian mendirikan Kesultanan Malaka dan menjadi Muslim. Identifikasi Muslim dan memberikan kemungkinan awal dari perkembangan Islam di Singapura. Sekalipun demikian, dalam beberapa abad kemudian, kurang lebih 4 abad, Singapura menjadi daerah yang tidak bertuan dan tidak berpenghuni. Pulau Singapura adalah pala perompak laut. Pada tahap kedua, proses Islamisasi terjadi setelah Singapura menjadi Rihan Lafles sebagai basis perdagangan Inggris di belahan timur. Singapura kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang menarik minat Muslim di sekitarnya untuk bermigran ke Singapura. Sejak itulah awal abad 19, proses pembentukan peradaban Islam di Singapura berlangsung sampai sekarang. Dengan dimotori oleh migran Arab India, juga dukungan Muslim Melayu, Islam berkembang di Singapura, membangun citra dirinya. Seiring dengan perjalanan sejarahnya, komunitas Muslim memainkan peran dalam perkembangan pembaharuan Islam di kawasan Islam Asia Tenggara. Tercatat penerbitan majalah dan buku yang memiliki muatan reformis dipublikasikan dari Singapura. Bersamaan dengan itu, untuk memenuhi kebutuhan ajaran Islam, Islam di Singapura mendapat perhatian dari pemerintah dengan sejumlah kelembagaan Muslimnya yang dewasa ini dikenal seperti AMLA dan MUIS. Di bawah MUIS itulah dikoordinasikan sebagai kelembagaan yang menunjang kelangsungan hidup umat Islam Singapura. Sebagai kelompok minoritas, tentu ada pilihan-pilihan nyata yang dihadapi Muslim Singapura. Dalam hal ini, nampaknya umat Islam Singapura lebih mengambil sikap dan pilihan yang adaptasionis dan kerjasama ketimbang melepaskan dirinya dari Islam Singapura. Hukum Islam di Filipina. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterima Islam oleh orang Islam Mindanao, Sulu, dan Manilat, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina, tidak terlepas dari ajaran Islam yang membawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasikan tradisi lokal.
Filipina menjadikan Islam sebagai negara minoritas. Meskipun Islam menjadi minoritas, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Perlu perjuangan yang menjadikan Islam Spanyol dan Amerika selain menjajah mereka juga sebagai misionaris yang mempersulit untuk berkembang agama Islam. Dengan perjuangan dan persatuan yang tinggi membuat negara Filipina penduduknya merdeka dari penjajahan dan misionaris. Para pemimpin Islam Filipina, khususnya kaum politisi dan golongan modern, telah menunjukkan kesadaran yang lebih besar terhadap penderitaan dan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Kaum muslimin di seluruh dunia telah mempelajari penindasan terhadap saudara-saudara mereka secara sesama muslim di Filipina. Perubahan umum atas kehendak ini tampaknya menyebar ke seluruh bagian Filipina, termasuk orang-orang yang Kristen. Ada kecenderungan yang pasti untuk menerima, menghargai, dan bersimpati dengan orang-orang Islam. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ini timbul karena begitu banyak orang Islam yang telah memperjuangkannya dengan pengorbanan nyata yang besar. Hukum Islam di Thailand. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Thailand. Di antaranya, ada yang mengatakan Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 melalui para pedagang-pedagang dari Arab. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jika melihat dari peta Thailand, akan mendapatkan daerah-daerah yang berpendudukan muslim berada persis di sebelah negara-negara Melayu, khususnya Malaysia. Hal ini sangat berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Thailand. Jika dikatakan masuk, karena kenyataannya dalam sejarah Islam bukan masuk Thailand, tetapi lebih dulu ada sebelum kerajaan Thailand, Thai Kingdom, berdiri pada abad ke-9. Islam berada di daerah yang sekarang berada di bagian daerah Thailand Selatan yang mulai awalnya penyebaran dari Jazirah Arab. Muslim di Thailand sekitar 15% dibandingkan penganut Buddha. Sekitar 80% mayoritas Muslim tinggal di selatan Thailand. Sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk, khususnya di Patani, Yala, dan Narathiwat. 3 provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Thailand Selatan terdiri dari 5 provinsi: Patani, Yala, Narathiwat, Satun, dan Songkhla. Dengan total penduduk 6.326.732. Mayoritas Muslim penduduk terdapat di 4 provinsi: Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun, yaitu sekitar 71% di perkotaan dan 86% di perdesaan, dan sedangkan di Songkhla Muslim sekitar 19%, minoritas, dan 76% Buddha. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu, rata-rata 70% berada di 3 provinsi: Patani, dan Yala, Narathiwat. Sementara penduduk berbahasa Cina ada di 3 provinsi: Narathiwat 3%, Patani 1%, dan Yala 3%. Hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thailand. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab. Masa khilafah Umar bin Khattab, teori Arab, entah daerah mana yang lebih dulu mendatangi dakwah Islam di Thailand. Tetapi secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malaka, Aceh Nusantara, serta Malaya Peninsula, termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam. Pada tahun 1916, di Eredia memperkirakan bahwa Patani masuk Islam sebelum Malaka yang secara tradisional dikenal sebagai Darussalam atau tempat damai pertama-tama di kawasan itu. Dalam penelitiannya mengenai kedatangan Islam di Indonesia, G.W. Jedrewos menemukan bahwa di Trengganu yang merupakan salah satu tetangga Patani, agama baru itu sudah dianut sejak mapan menjelang 1386 atau 1387. Kehidupan keberagamaan.
Umat Islam di Thailand tidak seberuntung umat Islam di Malaysia, yang mana hampir semua sarana dakwah seperti masjid-masjid disediakan oleh pemerintah Malaysia. Demikian pula dengan imam, khatib bila, dan pengurus masjid digaji langsung oleh pemerintah. Sarana media seperti TV maupun radio di Malaysia diberikan tiap malam untuk dakwah Islam. Perkembangan Islam di Thailand. Pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif terhadap Islam. Pada tahun 1923 Masehi, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan kebangsaan etika yang diambil dari intisari dan ajaran Buddha. Pada saat-saat tertentu, anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan Buddha, dan kepada guru harus menyembah kepada Buddha. Kementerian Pendidikan memutarbalikkan sejarah. Dikatakan bahwa orang Islam itulah yang jahat yang ingin menjatuhkan raja. Dampak yang menonjol dari perkembangan yang berorientasi ke dalam hal ini, misalnya pada tahun 1956, sekitar 60% anak-anak di Patani tidak boleh berbahasa nasional. Hal itu berkaitan dengan banyaknya orang tua Muslim yang lebih senang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah agama. Strategi yang perlu dibangun oleh masyarakat Muslim di Thailand Muslim saat ini adalah memajukan pendidikan, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas lokal. Namun, sampai saat ini pun masyarakat Muslim Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Akhirnya pemerintah Thailand belum mampu memberikan pendidikan di Thailand. Kehidupan Muslim Thailand sebagai minoritas. Perlulah kita membatasi definisi atau pengertian tentang minoritas Muslim, karena terdapat sejumlah pertimbangan dalam masalah ini. Dengan pengertian bahwa negara yang berjumlah penduduk kaum musliminnya lebih dari setengah jumlah penduduk, itu tergolong negara Islam. Akan tetapi, apabila jumlah kaum musliminnya kurang dari setengah jumlah penduduk, maka digolongkan minoritas masuk ke dalam negara yang bukan Islam. Negara bukan Islam yang berjulukan negara Gajah Putih tercatat minoritas Muslim yang sejumlah 5% atau 51, juta jiwa dari penduduk Thailand. Mayoritas Muslim tinggal di wilayah selatan, khususnya Patani, Yala, dan Marathiwa. Mereka kerap terdiskriminasi dalam segala sektor kehidupan. Pada saat ini, mayoritas penduduk Thailand yang berpenduduk Buddha sekitar 80%. Daerah-daerah tersebut awalnya merupakan daerah Kerajaan Melayu Islam daerah Patani. Di antara kesultanan yang terbesar adalah Patani. Thailand sebelumnya bernama Siam, yang kemudian pada tahun 1939 Masehi, nama Siam diganti dengan Muay Thai. Derita yang dialami masyarakat Muslim Thailand yang sebagai minoritas ini adalah akibat dari pembatasan ruang gerak mereka yang memperoleh hak-hak mereka di bidang ekonomi, politik, dan keagamaan. Juga karena problematika klasik yang berlangsung lama yang menyalahi keyakinan dan nilai-nilai keislamannya. Minoritas ini menuntut pemisahan diri dan kemerdekaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa perdamaian Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka menjadi modal upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Thailand Selatan. Nah, itulah penjelasan mengenai hukum Islam di Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.